Anugerah Muhammad Risa ada? Anugerah? Anugerah nggak ada? Sudah 3 kali nggak masuk nih Anugerah. Oke. Kemudian Ahmad Rizky, Musti Wahyu. Ahmad Rizky Musti Wahyu Wibowo. Belum ada juga. Ainul Hayati. Hadir, Pak. Oke. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Aksin Maulana Abada. Hadir, Pak. Oke. Bagus Salsa Aaron Gemilang. Hadir, Pak. Tadi Aksin kayaknya kamu double device ya sama temanmu atau gimana? Salah satu di mute ya, hati-hati nanti kalau ngomong. Pasti nanti bergema kalau misalkan ada 2 device di dalam satu ruangan. Dani Ardiansyah. Hadir, Pak. Faikotul Hima. Belum ada? Ada yang chat. Oh, Faikotul Hima, mic-nya rusak. Oke, Genta Sayendra Harjanto. Hadir, Pak. Sebentar ya. Saya udah nyalain. Kemudian Ikhwanuddin Alwi. Hadir, Pak. Anu Wahyu Nugraha. Hadir, Pak. Marito Prakoso Sulistyo Santoso. Hadir, Pak. Oke. Maisita. Hadir, Pak. Miftah Bagas Sutrisno. Hadir, Pak. Muhammad Fauzan Priyo Sambodo. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Naufal Firdaus. Hadir, Pak. Izin Pak Anugrah. Oh, Anugrah ada. Hadir, Pak. Muhammad Nizar Sono. Hadir, Pak. Telah Rafdi Ahyar Hindami. Rafdi. Maaf, Pak. Ahmad Rizky hadir, Pak. Oh, oke, Ahmad Rizky ada. Jaringan lagi kacau, Pak. Siapa? Ya. Ahmad Rizky, Rafdi Ahyar Hindami. Muhammad Rafdi ada? Tidak ada. Muhammad Rafi Bagus Atmanto Putra. Hadir, Pak. Naufal Cahyo Firdaus. Naufal Firdaus. Hadir, Pak. Oke. Nikmatul Fadilah Syah. Nikmatul? Ada? Kakak Arya Satya. Hadir, Pak. Rizal Faris Tasidin. Hadir, Pak. Oke. Selvia Rohdatul Jannah. Hadir, Pak. Sigit Setiawan. Hadir, Pak. Taufik Iqbal Bayhaqi. Hadir, Pak. Wahyu Galang Prabowo. Yudhistira Buntang Pudiansyah. Hadir, Pak. Zafran Altarik. Hadir, Pak. Agus Sujatno. Pak Agus. Ada? Pak Agus Hadir, Sujatno. Pak. Hadir. Oke. Pak Agung Suprianto. Hadir. Edi Haryanto. Hadir, Pak. Pak Iswanto. Siapa hadir? Pak Praptana ada? Pak Praptana belum ada ya? Oke. Oke, jadi yang nggak masuk hari ini Muhammad Rafdi Ahyar Hindami, Nikmatul Fadilah Syah, dan Pak Praptana. 3 orang ya. Oke. Sudah? Ada yang mau? Oh, ini ada Nikmatul Fadilah nih. Oke. Rafdi, ada Rafdi? Gak ada ya? Ya 2 orang ya. Rafdi dan Pak Praptana belum datang. Yuk. Mulai.
Ini materinya mudah, harusnya sih. Oke, bisa terlihat semua ya? Siapa? Bisa, Pak. Oke, rekam dulu. Recording in progress. Baik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai integrasi numerik ya. Jadi kemarin sudah dengan Pak Iwan sudah ada pemecahan SPL, kemudian dengan Bu Yuli sudah ada curve fitting sama regresi ya. Nah, kemudian ada sebelumnya lagi ada percabangan, pengulangan ya, terus pengenalan MATLAB. Sekarang kita akan mulai masuk ke metode numerik yang benar ya. Jadi ini adalah integrasi numerik ya. Sebelumnya saya mau nanya dulu sebelumnya. Nah, integral. Apa sih integral itu? Ayo. Apa itu integral? Anti turunan, Pak. Anti turunan. Oke, benar, anti turunan. Boleh, apa lagi? Anti turunan. Terus? Ya, integral anti turunan. Tapi secara geometris integral itu apa sih? Secara fisik deh. Saat kamu menghitung integral dari suatu fungsi, katakanlah gini, fx dx integral. Ya, misalkan integral pada saja ya, dari a ke b. Ya. Ini maksudnya apa? Apa arti dari integral fx dx dari a ke b? Luas daerah, Pak. Kurva bukan, Pak? Luas daerah apa? Luas daerah Berapa? di bawah fungsi fx. Luas daerah. Luas Misalkan daerah. kita punya kurva ini ya, Iya. kita punya kurva F. Rektangulasi. Kemudian gini kan, nah, terus daerah yang mana? Misalkan di sini kita punya titik A, kita punya titik B di sini. Terus daerah yang mana? Dari A sampai B, Pak. Dari A sampai Luas B. daerah di bawah fungsi fx dari A sampai B. Bawah kurva. Bawah kurva, gini, sampai bawah, Tapi dibatasin sumbu x, Pak. dibatasin sumbu X. Begini berarti ya. Benar begini? Benar ya? Ya, ini adalah integral fx dx dari A sampai B ya. Nah, kalau misalkan kurvanya di bawah sumbu X gimana? Saya kasih contoh. Kalau misalkan kurvanya seperti ini, katakanlah kita punya gini. Nah, ini dx. Apa yang dimaksud dengan integral dari A ke B? Apa yang dimaksud dengan itu? Misalkan sama titik AB-nya nggak berubah ya, misalkan titik AB-nya tetap di situ ya. Apa yang dimaksud dengan integralnya? Di bawah sumbu X, Pak. Loh, ini nggak ada ini. Bawahnya terus hitungnya. Gimana? Kalau seperti ini. Integral gx dx itu apa? Saya mau nanya gini aja dulu deh. Hasil integralnya ini itu lebih besar atau lebih kecil dari 0? Lebih kecil dari 0, Pak. Lebih kecil dari 0 ya. Jadi ini hasilnya negatif ya. Nah, berarti kalau pernyataan kurvanya seperti apa?
Luas yang mana dulu deh? Kira-kira yang dihitung oleh integral Gx dx. Apakah di sini? Apakah di sini? Apa di sini? Yang di B, Pak. Yang di B, ya. Tapi hasilnya negatif. Gimana misalkan hasilnya negatif? Berarti luas ini adalah apa? Negatif dari integral A sampai B dx. Ya. Jadi karena Gx dx hasilnya negatif, maka kalau dinegatifkan, kita dapatkan luasnya sebenarnya. Jadi yang B ini, integral Gx dx itu adalah negatif dari luas. Ya, negatif dari luas. Jadi kalau jadi integral jadi kita ngomong di sini integral itu kalau misalkan apa di atas itu, kalau misalnya fx-nya positif, fx-nya negatif di bawah 0 ya, maka ini adalah luas. Ya. Ini adalah negatif dari luas. Ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Sehingga kalau misalkan kita punya persamaan seperti ini, kalau misalnya kita punya kurva seperti ini, seperti ini, dari A sampai B, kurvanya seperti ini. Maka luasnya apa? Jadi katakanlah ini adalah AX. Maka kita punya di sini, ini adalah luas 1, luas 2. Ini luas 1, ini L2. Katakanlah di sini adalah C. Ya. Maka L1 sama dengan integral A sampai C dari AX. Sedangkan L2 adalah minus integral C sampai B dari X. Oke? Oke, paham? Sampai sini paham ya? Nggak sulit ya, ini cuma teori integral, harusnya sudah paham ini semua ya. Nah, nanti karena teori integral ini akan kita gunakan untuk mencari integrasi numerik ya. Harus paham dulu. Ada yang masih belum paham? Kenapa minus, kenapa plus? Sudah paham ya? Ayo direspon teman-teman. Iya, Pak, paham, Pak. Paham ya? Sudah, saya bisa lanjut ya? Oke. Nah, sekarang apa bedanya integral? Jadi integral itu kan ada dua nih. Integral itu ada dua. Yang pertama integral tentu dan integral tak. Apa bedanya integral tentu dengan integral tak tentu? Kalau integral tentu ada batasnya, Pak. Kayak Ada tadi A batasnya. sampai B. Berarti ini nggak ada batasnya ya? Iya, Pak. Dari minta hingga sampai tak hingga. Minta hingga sampai tak hingga itu apakah batas atau bukan? Batas sih, Pak. Batas, tetap batas itu walaupun minta hingga sampai tak hingga. Tak tentu itu tidak ada batas, jadi kamu kosongkan, ya, bukan diisi sesuatu ya. Diisi tak hingga itu jadi batas. Ada lagi perbedaan antara keduanya? Apalagi perbedaan antara keduanya? Integral tentu hasilnya berupa
Hasilnya berupa apa? Integral tentu. Bilangan. Satuan luas, Pak. Bilangan ya, benar. Hasilnya berupa bilangan. Kalau tak tentu, hasilnya berupa Fungsi. bukan fungsi. Yang lebih tepat jawabannya adalah apa? Benar fungsi, tapi masih belum lengkap jawabannya. Apa? Persamaan. Bukan. Ya fungsi tadi benar, tapi ada yang kalau kamu bilang fungsi masih salah. Masih belum mencakup seluruh integral. Ingat ya, kalau kamu menyelesaikan integral tak tentu itu pasti ada apa? Biasanya ada ini loh. Konstanta bukan, Pak? Plus C ya. Ini menandakan apa ini? Ini menandakan apa? Sebuah fungsi ditambahkan konstanta. Konstanta. Apa? Konstanta kan, Pak? Berapa? Konstanta. Iya, konstanta. Iya, namanya konstanta. Tapi menandakan bahwa fungsi ini adalah sekarang saya mau nanya. Ini ya, fx plus c ini ya. Misalkan kita punya gx ini ya. Gx. Fx itu memenuhi nggak? Memenuhi fx plus c nggak? Memenuhi atau tidak? Fx itu memenuhi nggak? Memenuhi fx plus c ini? Memenuhi, Pak. Memenuhi ya, jelas ya. Kan ini kalau plus 0 kan jadi sama dengan fx ya. Fx plus 100 memenuhi nggak? Memenuhi, Pak. Memenuhi. Fx plus 1 Memenuhi. memenuhi ya. Jadi kalau misalkan kita gambar gimana ini? Misalkan di sini kita punya fx, ini fx ya. Maka fx plus 1 gimana? Ini kan? Nah, gitu ya. Salah. Kalau plus 1 dia turun ya. Sorry saya lupa. Ini kan? Ya. Oke. Benar nggak sih fx 1 turun? Fx masukin x sama dengan x sama x plus 1. No, naik ya, sorry ya. Tapi ya ke atas benar, sorry saya salah. Kalau yang apa? Kalau geser jadi turun bawah ya. Ini fx. Ini fx plus 1 ya. Terus berikutnya lagi fx plus 2 ya. Di sini fx min 1 gitu ya. Ini fx min 2. Semuanya ini memenuhi kan? Benar ya? Memenuhi fx plus c kan? Iya. Iya, Pak. Sehingga integral tertentu hasilnya apa? Hasilnya adalah, ayo, sudah tahu kalian, sudah kebayang ini. Ini Kurva, semua Pak. apa? Hasilnya apa? Kurva. Kurva. Ini kurva. Fungsi itu membentuk kurva memang. Bukan itu maksud saya. Ini loh. Fx plus 1. Apa? Tak hingga. Tak hingga apa? Apa tak hingga? Fungsi integral. Fungsi integral bukan. Ayo, cuma masalah istilah doang. Kalian tahu maksudnya apa? Kenapa? Ini fx plus 1 memenuhi, fx plus 2 memenuhi. Berarti ini kan semuanya hasil dari integral itu kan? Benar ya? Semua kelompok fungsi ini mau sampai 100 sampai naik ke bawah, semuanya itu hasil integralnya. Ya. Karena gradien itu kan tidak memandang posisi ya. Makanya dia dimanapun dia, ini kan kalau misalkan kalian hitung gradiennya, ini kan tetap sama. Gradiennya di sini sama ya. Ini kan kalau hitung gradiennya tetap sama. Jadi turunannya sama semua, menghasilkan turunan yang sama. Hasilnya berupa apa? Nah, wis lah, tak jawab aja ya. Ke kelompok fungsi ya, atau himpunan fungsi ya, kelompok atau himpunan fungsi ya. Paham ya? Jadi integral itu tak tentu ya. Itu hasilnya bukan cuma satu fungsi, tapi ratusan miliaran fungsi, banyak fungsi yang tergabung jadi satu kelompok ya, yang dipisahkan oleh
konstanta C. Jadi C-nya berapapun dia memenuhi, itu maksudnya. Artinya apa? Hasil dari integral itu adalah suatu kelompok fungsi. Fungsi yang dibedakan, yang mempunyai selisih C. C-nya bisa berapapun. Ya. C0,1, C0,2, C0,3, C100, C1 juta, C1 miliar, semuanya memenuhi, tak hingga banyaknya fungsi. Ya. Oke? Paham ya? Oke? Yuk. Oke, Pak. Nah, paham ya? Oke. Nah, sekarang saat kita menghitung integral, itu sebenarnya kita melakukan dua buah proses. Kenapa? Karena pertama kita menghitung apa dulu? Itu kita menghitung integral tak tentu kan? Habis menghitung integral tak tentu, kita input batas tuh ya. Ya. Ini kita ngomong integral tentu ya. Habis input batas kita ngapain? Dapat hasil. Hasil berupa bilangan. Ya, benar ya. Jadi dari menghitung integral itu kita menghitung integral tak tentu dulu pasti kan. Kan kalian integralkan dulu. Habis integralkan masukin batasnya. Habis batasnya dihitung dapat bilangannya. Benar ya? Nah, ini kita sebut sebagai metode analitik ya. Analitiknya di mana? Analitiknya di sini nih. Nah, yang paling penting. Walaupun sebenarnya di bawah ngitungnya juga pakai analitik, tapi itu bisa numerik ya. Jadi metode analitiknya saat kalian menghitung integral tak tentunya tadi. Kan dia berupa fungsi ya. Kalau berupa fungsi mau nggak mau dihitung pakai analitik ya. Menggunakan metode integrasi. Kayak dulu permisalan ya, ada berbagai macam cara ya. Ada apa? Integral parsial, terus ada permisalan ya. Ada substitusi trigonometri ya kan ya. Ada pakai segitiga siku-siku ya. Ada banyak dulu. Ya, atau permisalan apa? Permisalan trigonometri juga bisa ya. Terus permisalan apa lagi? Permisalan akar ya. Dia banyak ya. Itu banyak metode ya. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan kalian melakukan turunan ya. Jadi saya mau nanya dulu, turunan versus integral. Ini adalah dua hal yang berlawanan ya, dua hal yang bertentangan. Ya. Turunan dan integral dua hal yang bertentangan. Nah, mana yang lebih susah? Ya, dari pengalaman kalian aja, nggak usah kasih alasan. Mana yang lebih susah? Menghitung turunan atau menghitung integral? Integral, Pak. Integral, Pak. Ya. Jelas ya, sudah universal ya. Ada yang merasa lebih gampang menghitung integral daripada turunan? Enggak ya. Jadi ini lebih sulit. Kenapa? Karena turunan itu semua fungsi, ini pernyataannya. Semua fungsi, walaupun fungsinya kontinu ya. Semua fungsi kontinu itu dapat diturunkan. Ya. Kalian menurunkan gampang ya. Karena semua fungsi kontinu itu dapat diturunkan. Ya. Punya turunan. Dan menurunkannya gampang ya. Karena biasanya kalau diturunkan dia akan jadi lebih sederhana ya. Turunan itu biasanya lebih sederhana. Nah, tapi integral itu masalahnya adalah tidak semua fungsi dapat diintegralkan ya. Nggak bisa diintegralkan, apakah berarti dia tidak punya luas? Saya mau nanya, kalau mau hitung integral batasnya. Tidak bisa diintegralkan, apakah dia tidak punya luas di bawahnya? Kira-kira kalau fungsi nggak bisa diintegralkan, karena kalian nggak tahu cara integralinnya, apakah kira-kira fungsi itu nggak punya luas di bawah kurvanya? Saya mau nanya. Tetap masih punya, Pak. Pasti punya, ya. Tapi masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah kita nggak tahu cara mengintegralkan fungsi tersebut supaya kita bisa dapatkan hasil luas yang bersangkutan, ya.
Ya, kenapa? Karena adalah permasalahannya berarti permasalahan analitik. Jadi ini keterbatasan dari metode analitik. Ya. Jadi keterbatasan dari metode analitik adalah fungsi-fungsi tertentu saja yang bisa kita integralkan. Ya. Sama kalau kalian mendapatkan masalah di sama kalau kalian mencari solusi dari persamaan diferensial. Ya. Solusi dari persamaan diferensial juga seperti itu. Tidak semua persamaan diferensial bisa dicari solusinya. Tapi bukan berarti tidak bisa dicari solusi itu tidak punya solusi. Itu beda ya. Tidak punya solusi dengan tidak bisa dicari solusinya itu berbeda. Ya. Kalau tidak bisa dicari solusinya, berarti apa? Kita punya keterbatasan analitik. Artinya apa? Kita nggak tahu cara mencari solusinya. Ya. Sama kayak integral ini, kita nggak tahu cara mencari integralnya. Tapi bukan berarti dia tidak punya integral. Ya. Seperti itu. Nah, dengan berangkat dari permasalahan seperti ini, ya, karena nggak semua fungsi bisa diintegralkan ini, maka kita mencari cara gimana caranya fungsi-fungsi yang tadi yang rumit-rumit itu, ya, yang kita nggak tahu cara mengintegralkannya, kita bisa dapatkan integralnya. Ya. Ya. Walaupun memang terbatas di integral tentu saja, bukan integral tak tentu. Ya. Integral tak tentu karena hasilnya analitik ya, kita nggak bisa menyentuh itu. Sehingga kita akan melakukan bypass di sini. Sehingga menghitung integral ini, kita dari sini, ya, kita akan langsung lompat ke sini. Input batas dan kita akan langsung lompat ke sini. Hasil bilangan. Menggunakan apa? Metode. Ya. Jadi kita berusaha untuk menghitung fungsi apapun, kita hitung luas di bawah kurvanya. Ya. Bisa nggak? Bisa. Ya. Menggunakan apa? Cuma menggunakan teori luas persegi panjang. Ya. Metode luas numeriknya namanya ini nanti kita sebutkan nanti ini integrasi numerik ya. Konsep yang digunakan di integrasi numerik cuma menggunakan konsep luas ya, luas bangun ya. Nanti kita akan lihat. Nah, oke, bagaimana caranya kita menghitung luasnya? Jadi kita harus berangkat dari definisi integral tadi. Integral batas dari A sampai B adalah kita menghitung luas fungsi, luas dari daerah di bawah fungsi tersebut, ya, dari batas A sampai B sampai ke sumbu X. Ya. Kalau misalkan kurvanya di bawah, kita tetap menghitung luasnya, cuma nanti dikalikan dengan negatif, cuma itu dua itu ya konsepnya ya. Jadi nggak usah khawatir. Sehingga kita bisa dapatkan seperti ini nih. Nah, ini ya. Saya geser. Sekarang saya mau menghitung dari A sampai B dari sebuah fungsi. Misalkan kita nggak bisa tahu nih, ini hasil integralnya apa. Ya. Misalkan fungsinya rumit, ya, atau fungsinya nggak punya metode yang bisa kita mengintegralkan. Ya. Nah, sebagai sebagai manusia, ya, tentu saja kita punya kelebihan di analitik, tetapi kita punya keterbatasan di apa? Di perhitungan yang cepat sebenarnya dan berulang. Ya. Nah, tapi komputer itu punya kelebihan apa? Mereka bisa menghitung dengan cepat dan mereka tidak bosan. Ya. Mau menghitung 1000 kali ini, mereka cepat menghitungnya. Ya. Maka nanti kita pecah. Jadi kita melakukan pendekatan seperti ini. Ya. Jadi kita pecah, bangun di sini. Nah, gini ya. Menjadi persegi-persegi. Jadi seperti ini. Nah, persegi, dan persegi. Ya. Dengan menghitung luas dari ini, ya, di L1, L2 gitu ya, L3, L4, atau jangan banyak-banyak dulu lah ya.
Karena nanti kalian mau paham konsepnya, kita bagi 4 dulu aja. Ya. Oke, nah, kita bagi 4 dulu aja. Ini saya buat ekstrim supaya nanti kalian tahu. Nah, gitu ya. Kita bagi 4 dulu. Ya. Jadi di aproksimasi ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini kita punya A1, A2, A3, A4. Ya. Jadi, dengan menghitung seperti ini, nanti kita bisa melakukan pendekatan terhadap nilai integral batasnya. Ya. Jadi integral, ya, ini integral dari A sampai B, fx dx, ya, ini akan mendekati ya, nilai A1 plus A2 plus A3 plus A4 akan sama dengan sigma ya, I sama dengan 1 sampai 4 dari A I. Oke? Sampai sini paham? Paham ya? Pak, ini masih ada error nih Pak. Nah, ini masih ada error nih Pak. Ini juga nih. Nggak kehitung dong ini luasnya. Iya, benar. Masih ada error. Ya. Makanya untuk mengurangi errornya kita apakan? Ada yang tahu? Diapakan kira-kira untuk mengurangi errornya? Perbanyak jumlahnya, Pak. Diperbanyak jumlahnya, ya. Loh Pak, nanti nggak bermasalah, kita nggak ribet ngitungnya, nggak masalah, kita serahkan ke komputer yang ngitung, ya. Selesai masalah kita, ya. Ya gitu ya. Saya ini tak ganti sedikit ya, supaya jaraknya sama. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti jumlahnya kita perbanyak, kita misalkan judisri ini kan cuma 4 nih, kalau 4 supaya kita punya paham konsepnya dulu aja, ya. Tapi nanti kalau misalkan sudah kita masukin komputer, kita perbanyak jumlahnya sampai 1000, 1 juta, no problem. Ya. Dia makin lama akan makin akurat, ya. Makin mendekati bentuk fungsi yang sebenarnya. Oke, paham ya? Jadi itu konsep awal di balik integrasi numerik. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, sebelum saya lanjut nanti ke rumus. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Nggak sulit ya ini ya, mudah ya. Ayo, ada yang masih bingung nggak? Halo? Kalau sudah tidak bingung, sudah aman, bilang aja aman Pak, gitu. Saya lanjut. Lanjut ya, mudah ya ini ya. Nah, sekarang adalah kita masuk ke masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana caranya kita menghitung ini tadi. Ya, bagaimana caranya kita menghitung ini? Nah, masalahnya sekarang tinggal ke situ doang kan. Kita sudah tahu pokoknya caranya kalau misalkan kita bisa menghitung satu luas, kita bisa menghitung banyak luas. Ya. Tapi masalahnya bagaimana caranya kita menghitung A ini. Ya. Nah, sekarang saya akan lihatkan di sini. Katakanlah titik yang kita ambil itu adalah titik ini. Ya. Jadi titik yang kita ambil, jadi nanti yang pertemuan di situnya di sini, ya, di sisi kiri. Ya. Jadi nanti ini namanya metode Riemann, ya, metode Riemann. Tapi ada Riemann kiri, Riemann kan, Riemann kiri, Riemann kanan, Riemann kiri, Riemann kanan. Bedanya apa? Kalau Riemann kiri, jadi kalau misalkan titik ini yang diambil, nanti ini namanya Riemann kiri, ya. Kalau titik ini yang diambil, nanti ini namanya Riemann kanan, ya. Jadi saya akan gambar lagi sedikit. Ya. Jadi kita akan masuk sekarang ke Riemann kiri. Ya. Riemann kiri. Jadi saya akan gambar lagi kurvanya. Ya. Kalau kalian menggambar untuk Riemann kiri, ya, pastikan setiap sisi kiri, ujung kiri atas dari persegi yang dibuat, itu menyentuh kurva. Ya, pastikan itu dulu. Ujung kiri atasnya menyentuh kurva. Jadi, ya buat seperti ini.
Jadi bagi 4 dulu aja supaya kalian paham ya. Nah. Jadi pastikan ujung kiri atas balok, ini ujung kiri atas ya, menyentuh kurva. Nah, gitu ya. Dibuat baloknya. Ujung kiri atas menyentuh kurva. Nah, gitu ya. Ujung kiri atas menyentuh kurva. Ya. Ujung kiri atas menyentuh kurva. Oke, begitu ya. Jadi pastikan ini nih, ujung kiri atas. Ya, 1, 2, 3, 4. Itu riman kiri ya. Oke. Kenapa seperti itu, Pak? Supaya kita bisa menghitung luasnya. Ya. Sekarang kita akan lihat bagian ini dulu nih, yang kita mau cari. Ya. Ini adalah A1. Ya. Luas dari A1 ini sama dengan apa? Nah, katakanlah ini kita bagi ya. Ini kan kita bagi 4 nih. Ini kan kita bagi 4, jadi ini katakanlah di sini. Ini panjangnya ada delta X ya, delta X ya. Delta X itu sama dengan B dikurangi A per 4. Benar ya? Atau secara umum itu delta X sama dengan B min A per N, dengan N itu adalah jumlah iterasi ya, 4 kali. Oke? Sampai sini paham nggak cara menentukan delta X-nya? Jadi kita bagi rata supaya gampang. Kalau bagi nggak rata bisa nggak Pak? Bisa kalau nggak bagi nggak rata. Tapi kalau bagi nggak rata, kalian tidak bisa melakukan perulangan. Ya, ini nanti kita menggunakan teori perulangan yang disampaikan oleh Pak Iwan. Oke, paham ya sampai sini ya? Delta X-nya adalah B dikurangi A dibagi 4. Ya. Misalkan dia A-nya, contoh aja ya, misalkan dia A-nya di sini dia 1, terus di sini dia 5, maka nanti kan ini 2, 3, 4 ya. Berarti kan 5 kurangi 1 bagi 4 kan sama dengan 1, 1. Berarti dia loncat delta X-nya 1, 1. Ini kan 1, 1, 1, 1. Misalnya. Ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian terus yang kita butuhkan dari luas, ini saya di sana aja ya. Nah, yang kita butuhkan dari luas A1 itu ya, itu sama dengan panjang dikali lebar ya, panjang kali lebar ya. Lebarnya tadi adalah delta X ini, ya, lebarnya dari delta X. Ini delta X. Kemudian masalahnya sekarang adalah panjangnya. Ya. Panjangnya ini apa? Panjangnya apa? Ada yang tahu? Fungsi F pada titik A. X pada titik A. Ya. Katakanlah ini adalah X1, X2, ini X3, X4 ya, X5 gitu ya. Sehingga, atau kita mulai dari 1 sampai N1. Sebentar ya. Saya cek dulu. Saya samakan dengan pemrogramannya aja supaya gampang. Dari 1 sampai N. Ya, N benar. Oke. Jadi katakanlah ini X1, X2, X3, X4, X5 ya. Sehingga nanti kan kita mulai dari X1 ya, ini kan F X1 ya. Di sini F X2 gini ya. Ini ya. Di sini adalah F X3, benar ya? Di sini F X4. Benar ya? Gitu ya. Ini adalah panjangnya. Sehingga luasnya adalah apa? A1 sama dengan F X1 dikali delta X. Ya. Nah, A1 sama dengan Fx1 kali delta X, A2 sama dengan Fx2, kalau kita hitung ya. Nanti Fx2 kali delta X, A3 sama dengan Fx3 dikali delta X, dan A4 sama dengan
X4 dikali delta X ya. Sehingga nanti kita punya di sini. Maka A itu kan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari AI. Ya. Maka A sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari F XI dikali delta X. Ya. Dengan delta X adalah B min A per N. Ya. Atau kita secara general ini sampai 4 itu sampai N ya. Jadi 1 sampai ini adalah rumusnya. Atau saya buat lebih gede di sini lah. Jadi rumus integrasi numerik, jadi integral dari A sampai B dari fx dx itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari fxi delta X dengan delta X sama dengan B min A per N. Ini adalah rumus untuk Riemann Ki Oke. Paham? Delta X-nya kita buat sama ya. Jadi delta X1 sama dengan delta X2. Ya, kita buat jaraknya sama ini ya. Jadi ini delta X, ini juga delta X. Ya, kita buat sama. Supaya mudah, jadi kita bagi rata. Cara bagi ratanya gimana? Menggunakan rumus Oke, paham nggak? Ayo, paham nggak? Ada yang bingung? Kok bisa dapat rumus ini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau misal cara mendapatkan fx1-nya tuh gimana ya, Pak? Cara mendapatkan fx1. Ya. Kita hitung nilai fx-nya di nilai 1. Kan kita punya fungsi fx-nya. Contoh ya. Ya. Misalkan gini. Kita punya nilai fx-nya misalkan ini fx sama dengan 3x pangkat 3 misalnya. Misal ya. Ini kan mudah. Kalau gitu fx1 berapa? Ya, kita kan hanya dari 1 sampai 5 misalkan. Berarti fx1 sama dengan f1 kan? 3 kali 1 pangkat 3 sama dengan misalnya fx1 ya. fx2 maka nanti kita hitung nilai 2 masukin kayak gitu. Jadi nanti kita melihat iterasinya ditambah sebesar delta X. Ya. Jadi bayangkan nanti kita punya matriks X-nya, matriks. Jadi nanti kalian bikin matriks ini X ya. Itu sama dengan X1, X2 gitu ya. X3 dan seterusnya ya sampai Xn ya. Dalam bentuk matriks baris gini loh. Kayak di MATLAB ya. Nah, cara Anda dapat X2-nya gimana? Kan nanti yang pertama itu pasti X1. Yang kedua itu adalah X1 plus delta X lah. Yang ketiga X1 plus 2 delta X dan seterusnya ini. Sampai X. Nanti matriks ini yang didapatkan. Nah, cara bikin matriks ini gimana? Pakai apa? Kalau di MATLAB pakai apa? Cara bikin matriks yang otomatis otomatis dia bertambah sebesar delta X. Gimana cara bikin matriks seperti itu? Nah, kita langsung main-main ke MATLAB aja ya, supaya nggak pusing kalian. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak selain tadi?
Nggak ada ya? Kita akan coba ya. Kita coba-coba aja. Oh, ini sudah ada jawabannya. Jawabannya saya off dulu. Nah, oke. Kita share. Oke. Yuk. Bagaimana caranya membuat tadi matriks dari X1 sampai Xn. Ya. Katakanlah kita mau bikin tadi elemennya 4 ya. Jadi kita bikin A sama dengan 1 ya. Kemudian B sama dengan 5 ya. Ya, tadi kan gitu. Terus N-nya sama dengan 4. Ya. Benar ya? Terus kemudian kita ambil delta X ya. Delta X itu kan sama dengan B min A dibagi N. Benar ya? Nah, jadi delta X-nya 1 ya. Terus bagaimana caranya? Apakah kalian manual seperti ini? X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Bisa nggak seperti ini? Ya, bisa aja. Tetapi hasilnya manual ya kalau misalkan 5. Kalau misalkan 100 gimana? Matriks 1-1. Gimana caranya bikin matriksnya? Pakai apa? X sama dengan A titik 2 dx titik 2 d. Ini caranya ya. Oh, dapat. Ya. Ayo. Paham nggak? Saya coba lagi. Sekarang saya mau coba kalau misalkan pecahannya 100. Ya, sekarang tadi, Pak ini bisa saya ketik, Pak. Oh iya, silahkan kalau mau ketik. Sekarang kalau saya kasih soalnya 100 gimana? Misalkan A tetap sama. A tetap 1, B tetap 5 ya. Terus, ini saya clear aja dulu. Jadi kita tetap A sama dengan 1, B sama dengan 5. Coba ya. Kemudian saya minta N-nya sama dengan 100. Lombok ya. Gimana caranya kalau 100? Nah, gitu kan. Tetap sama. Kita hitung dx sama dengan apa? Ini min A dibagi. Jadi selisihnya 0,04. Nah, jadi kenaikannya cuma 0,04. 0,04, 1,04, 1,08, 1,12 dan seterusnya. Pak itu masih bisa diketik. Yo silahkan ketik ya 100. Kalian mau ngetik terus tak kasih 1000 nanti ya. Ketik satu-satu tuh silahkan ya. Gimana caranya? Pakai tadi X sama dengan A titik 2 dx. Jadi A itu nilai awal ya, titik 2 dx. Dx itu adalah increment ya, kenaikannya berapa, dan titik 2 nilai akhirnya ya. Nah, N sama dengan 1 kali 101. Ini 101 elemen ya. 1 sampai 10, 1,1,04, 1,08, 1,12 dan seterusnya ya. Ini adalah nilai X. Katakanlah kita punya Y sama dengan 3 dikali X dikali kuadrat ya. Jangan lupa pakai titik ya, karena matriks ya. Nah, maka nanti kita punya plot X, Y. Jeng, oh sorry, kalian nggak kelihatan pasti ya. Soalnya saya cuma share saya share langsung itu aja, share entire screen. Nah, ya. Ini ya hasilnya ya, mulus ya plotnya ya. Kalau saya cuma 4 apa yang terjadi ya. Jadi misalkan saya mau yang pertama tadi, jadi saya mau yang N sama dengan 4 ya. N sama dengan 4, terus dx-nya dihitung lagi, kemudian kita hitung x-nya, terus kita hitung y-nya ya. Terus kita plot. Nah, hasilnya seperti apa? Teng-tong. Nah, ya kelihatan ya, nggak mulus ya, kurang mulus ya. Dibandingkan dengan nanti kalau misalkan kalian plot yang tadi ya, itu lebih mulus. Jadi semakin banyak, semakin mulus nanti. Nah, ini dari segi sumbu X saja. Kita belum menghitung integralnya, tapi kita dari segi fungsi dulu. Oke? Sekarang gimana kita coba programnya? Ya, sekarang kita coba programnya.
Ini sudah dari man kiri ya. Gitu aja. Jadi ini saya akan berikan contoh program paling sederhana ya. Kalau bisa nanti kalau kalian mengerjakan tugas jangan kalau program yang sederhana. Saya kasih yang paling sederhana supaya kalian paham ya. Tapi programnya bisa buat macam-macam ya. Sevariasi kalian ya, sesuka kalian ya. Oke, jadi ini paling sederhana. Makanya programnya sederhana ya. Karena memang cuma pakai looping aja ya. Terus sudah selesai. Oke, kita coba ya. Jadi katakanlah kita mau menghitung tadi 3x kuadrat ya. 3x kuadrat dari 1 sampai 5 ya. Jadi kita definisikan dulu A sama dengan 1, B sama dengan 5, N sama dengan katakanlah 100. Oke, sampai sini paham? Nah, kemudian kita hitung apa? Dx sama dengan B min A per. Oke. Nah, kemudian kita mau. Nah, sekarang kita akan lihat nih integralnya. Integralnya dibuat awal 0 dulu. Ya. Kemudian kita ambil sekarang nilainya. Apa? Nilai x sama dengan A titik 2 dx titik 2. Setelah itu apa? Masuk apa? Per ulangan. For i sama dengan 1 sampai n. Ya. Ini di 1 sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1 sampai N berarti ya. Bukan N itu 1. Nah, habis itu apa? I sama dengan I ditambah. Nah, saya hati ya. I sama dengan I ditambah. Artinya apa? I-nya tadi 0 ditambahkan dengan nilai fungsinya. Jadi 3 dikali apa? X I kuadrat. Ya. Nggak perlu pakai titik, Pak. Nggak perlu. Karena sudah bukan matriks. Ini kan elemen. Ya. Titik koma. Terus, hasil keluarkan I. Oke? Oh, jangan lupa. 3x kuadrat dikali dx ya. Jangan lupa ya. Karena apa? Karena kan fx kali dx. 3x kuadrat kan fx-nya ya. Dikali dx. Sudah. Kita coba sekarang kita jalankan. Nah, 122,56. Benar nggak Pak? 122,56. Ya kita hitung ya. Kita hitung. Ya, kita hitung sekarang. Kita hitung. Nah, kita masuk sini dulu. Kelihatan ya layar saya ya? Kelihatan layar saya? Kelihatan. Loh, kenapa nyobanya fungsi yang gampang ya? Supaya kita bisa membandingkan dengan analitik, benar atau enggak gitu ya. Kalau misalkan sudah benar, sudah pasti benar, maka kita tinggal hitung yang rumit yang tidak bisa dihitung dengan biasa ya. Jadi kita coba tadi. Tadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5 ya. Jadi kita hitung integral A sampai B dari fx dx-nya. Fx-nya 3x ya. Sehingga ini adalah integral dari 1 sampai 5 dari 3x. Apa ini? Integral dari 3x kuadrat adalah X pangkat 3, Pak. Ya. Kemudian 1 sampai 5. Jadi berapa ini? Sama dengan 5 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3 ya. Benar ya? Sama dengan 125 dikurangi 1. Sama dengan berapa? 120? Pas. Benar enggak 124? Kita coba cek tadi. 122,56 ya, dekat ya. Pak kok nggak benar-benar 124 ya? Karena kan kita pendekatan. Tadi ada errornya itu ya, yang di antara kotak dengan itu kurva ya. Nah, terus gimana Pak gimana caranya supaya lebih akurat, supaya lebih dekat 124? Gimana caranya?
Gimana caranya supaya lebih dekat 124? Perbanyak n-nya. Ya. Sekarang kita coba n-nya diganti 1000. Ya. 1000 ya. 123,8. Makin dekat ya ke 124. 10.000 Pak. Ayo 10.000 kita coba ya. 10.000. 123,98. Wis semakin dekat ke 124 ya. Tambah lagi Pak, boleh. 100.000 perulangan ya. 123,998. Makin dekat ke 124. Mau diterusin boleh, tapi nanti kalian harus hati-hati ya. Semakin akurat, semakin apa? Jadi ada risk and reward-nya. Kalau misalkan mau program yang akurat, maka programnya pasti apa? Programnya akurat, maka programnya pasti apa? Bukan lebih rumit. Ini barisnya sama, tidak lebih rumit programnya. Tapi pas programnya pasti lebih Panjang. enggak panjang, ini cuma ganti beda satu baris doang. Apa? Bukan itu. Bukan lebih kompleks. Lebih berat programnya. Karena dia apa? Dia menghitung 10.000, 100.000 kali dengan menghitung 1.000 kali. Mana yang lebih ringan? Yang makan CPU lebih ringan yang mana? Ya? Itu ya. Jadi semakin ringan, semakin dia ringan ya. Semakin dia apa ringan itu maksudnya semakin dia ya ringan sebenarnya. Saya nggak tahu definisinya apa. Ringan di prosesornya itu ringan ya, semakin dia ringan, program itu ringan, itu semakin rendah akurasinya pasti ya. Terus semakin akurat, kalian mau akurasi tinggi banget sampai saya mau ini kan cuma 3 angka di belakang koma ya, sampai ke akhir akurasinya ini sampai kalau misalnya sampai 10 angka di belakang koma, bisa nggak? Bisa, dibikin aja 1 juta misalnya ya, coba ya. Nanti pasti makin lama ini baru satu perhitungan. Kalau perhitungannya ada banyak dan terkompleks gitu kan, itu nanti pasti makin lama makin lama. Kalau makin akurasi tinggi, makin tinggi ya makin lama akurasinya. Seperti itu. Oke, begitu ya. Sampai sini paham? Jadi nanti ada trade off namanya. Makanya kalau kalian nanti menghitung program atau kalian menghitung melakukan praktikum terutama juga itu sama ya. Saat kalian melakukan pengukuran itu kan sebenarnya pengukuran akurasi dari pengukuran itu kan bergantung pada alatnya ya. Bergantung pada bagaimana cara kalian mengukurnya. Ya. Semakin besar effort yang dikeluarkan untuk mengukur, maka dia akan makin teliti. Ya, alatnya makin mahal katakannya gitu. Alat untuk mengukur katakanlah gampang, mengukur waktu. Mengukur waktu pakai stopwatch dengan mengukur waktu pakai timer counter. Mana yang lebih akurat? Mana? Timer counter tahu ya? Timer counter yang di praktikum fisika dasar itu loh. Dulu pernah praktikum fisika dasar kan? Itu pakai timer counter ya, mengukur waktunya. Kalian mengukur timer counter dengan mengukur pakai stopwatch, pakai jam tangan, ceklek gitu. Mana yang lebih akurat? Timer counter. Timer counter ya. Akurasi lebih tinggi jelas ya. Jadi dia pakai sensor cahaya, terus itu kan lebih rumit dan itu lebih mahal pasti. Itu satu alat tuh bisa puluhan juta ya. Ya mungkin kalau jam kalian mungkin ada yang jamnya bisa puluhan juta, tapi kan puluhan jutanya itu bukan karena akurasi waktunya, tetapi karena prestige jamnya misalnya ya, beda. Misalkan stopwatch saja, stopwatch kan paling 9.000 ada ya. Ya beda dengan harga timer counter yang misalkan bisa sampai 5 juta, 10 juta. Jadi pokoknya satu alat itu bisa, itu satu alat praktikum itu ya yang kalian pakai di fisika dasar itu puluhan juta, ada yang ratusan juta. Ya. Oke, begitu ya. Jadi otomatis akan lebih ya memang ada kalau misalkan lebih kompleks itu bisa, bukan lebih kompleks sih, lebih tepatnya dia lebih fine tune, susah. Fine tune itu bahasa Indonesianya apa? Ya sih gitulah. Intinya kalau dalam program ya itu biasanya semakin tinggi akurasi semakin berat programnya. Jadi nanti pasti ada trade off. Ya. Kecuali apa? Kecuali kita pakai metode yang lain. Ya. Nanti ini baru satu metode yang saya jelaskan. Ya. Ada 2 metode lagi. Ya. Yang satunya sama kayak ini, cuma beda sedikit. Yang satunya lagi itu lebih akurat. Ya. Sama yang satu lagi lebih akurat lagi. Dengan iterasi yang sama. Ya. Dengan iterasi yang sama. Ya.
Oke? Sampai sini paham ya? Sudah pada nyoba programnya belum? Pak, boleh lihat sintaknya, Pak? Lihat apa? Sintaksnya? Iya. Ini. Nah, nyoba dulu Pak. Silahkan kalau mau diisi. Ingat ya, ini adalah program paling sederhana. Ya. Nanti kalau misalkan ujian, minimal bisa ini. Minimal. Tapi saya mengharapkan kalian nggak cuma bisa ini. Ya. Bisa, misalkan, Pak, saya pengen mau divariasi gimana Pak? Variasi inputkan A dan B-nya. Inputkan fungsinya. Bisa nggak? Bisa itu. Ya. Bisa. Nanti integral riman kiri terus dalam kurung A, B, N terus koma fx, nah itu bisa inputin semuanya. Jadi inputin fungsi, inputin batas, inputin iterasi, bisa nggak? Bisa. Ya, bisa. Ini jadi saya minta nanti kalian di rumah setelah saya kasih tugas dikembangkan programnya. Ya, nggak cuma ini doang. Nanti kalau ini paling saya kasih 60 lah, sama dengan punya saya. Ya. Mau dapat nilai tambahan yang bagus gimana Pak? Ya divariasi programnya, dikembangkan lagi, dibuat lebih efektif, dibuat lebih fleksibel, artinya lebih banyak input. Ya, oke, sudah? Paham ya? Dicoba dulu. Udah pada bisa belum? Ada yang error nggak? Coba ya. Jadi kalian sambil praktikum sama saya sambil coba, ya, sambil dicek. Sambil ditulis, diketik. Ya. Jadi langkahnya gampang. Pertama adalah tentukan nilai awal dan nilai akhir. Ya. Kemudian tentukan iterasi. Ya. Iterasinya berapa? Ya ini ya iterasi ya. Habis itu apa? Setelah itu hitung apa? Hitung delta x-nya. Ya. B min A per N. Ya. Habis hitung delta x apa? Tentukan nilai ini cuma nilai awal integralnya dibuat 0. Ya. Karena kita nggak bisa mendefinisikan variabel tanpa kita mendefinisikan nilainya. Ya. Jadi kita definisikan nilainya 0 dulu. Ya. Awalnya masih 0. Ya. Kemudian kalian buat matriks sumbu X-nya. Jadi kita harus ngelis X1, X2, X3 itu berapa. Ya. Pakai ini tadi. A, titik 2, DX, titik 2, B. Ya. Habis itu tinggal pakai looping. Hitung luasnya satu-satu ini. Jadi nanti I-nya kan pertama 0. I 0 sama dengan 0 ditambah. Ini adalah apa? Ini adalah fxi ya, itu xi ya, fxi ya, dikali dengan delta x, fxi dikali delta x itu adalah luas di pertama. Ya. Setelah itu diulang lagi luas kedua, diulang lagi luas ketiga, diulang lagi luas keempat dan seterusnya sampai luas ke n. Ya, luas ke n apa? Ya itu sama dengan kalau ini 10.000 ya 100.000 ya luas ke 100.000. Ya, gitu. Ayo, ini paham ya? Simple banget, simple. Ya. Berangkat dari idenya gampang. Ya. Dari tadi definisi integral tadi. Integral batas definisinya adalah luas di bawah kurva sampai sumbu X. Ya. Kalau misalkan kurvanya di bawah, masalah nggak Pak? Nggak masalah. Kenapa? Nanti hasilnya negatif. Ya. Hasilnya negatif berarti nanti otomatis. Ya. Hasil integralnya juga negatif. Jadi itu otomatis. Jadi ini berlaku sudah untuk fungsi yang manapun, fungsi apapun. Fungsi di bawah kurva, di atas kurva, hasilnya sama. Ya. Bentar ya. Oke. Bentar ya.
Pak Ada Tio. ya? Ya, silakan Pak. Ada yang mau tanyakan? Pak punya saya nggak muncul tuh Pak. Coba sini, yo. Coba sini. Ini Pak. Mana? Outputnya apa? Saya kurang satu kamu di terakhir. Coba lihat. Ya, coba lihat saya ini. Kurang Coba lihat satu saya. Pak. Kurang satu di terakhir kamu apa? Ini loh. Nah, ada I di sini. Oh, ini. Itu untuk menampilkan outputnya doang. Oh, udah Pak. Ya. Makasih Pak. Bentar ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi? Nggak ada ya? Mudah ya? Semua sudah bisa ya? Oke, saya akan lanjutkan ya ke Riemann kanan. Ya. Oke, saya bisa lanjut ya? Nggak ada yang bertanya lagi ya? Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke Riemann kanan. Bedanya apa Riemann kanan dengan Riemann kiri? Ayo, ada yang bisa menebak? Apa bedanya Riemann kanan dengan Riemann kiri? Kalau tadi Riemann kiri mulai dari 1, Riemann kanan mulai dari 2, Pak. Yes, benar sekali. Dia ngambil sisi kanannya, ya. Sehingga kalau misalnya kita gambar seperti ini ya, ya. Terus kita ambil dari A sampai B, ya. Maka kita ambil, kita bagi 4 ya seperti tadi ya. Kok dibagi 4 ya? Saya cuma pengen supaya itu aja, supaya gampang dipahami aja ya. Nanti tetap baginya kita bisa bebas. Maka yang kita ambil sisi ininya. Nah, ini ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Terus yang kita ambil ini. Nah, harus ingat ya, sisi kanan. Sehingga kalau tadi kita punya di sini ini adalah X1, ini X2 ya. X3, X4, X5 ya. Kalau seperti itu, maka tetap sama, delta X-nya sama ya, tidak berubah ini. Delta X-nya tetap sama ya. Delta X sama dengan B min A per Z. Nah, terus apa?
Yang beda adalah ambil sisinya. Sekarang ya ini A1 itu sama dengan Fx ya. Kalau misalnya ini A1 A2 sama dengan Fx3 ya dikali delta X dan seterusnya sampai A4 itu sama dengan ini tulis saja lah semua cuma 4 ya Fx4 ya kali delta X 4 sama dengan Fx5 dikali delta oke. Sehingga rumusnya apa? Nah, ada yang udah bisa nebak belum? Integral dari A sampai B dari X dx sama dengan 1 sampai dari apa? Recording in progress. Kelihatan, Pak. Oke. Kalau cek program sama seperti tadi. Jadi kita sebentar ya. Maaf ya, saya salah aja lah. Oke. Sekarang kita coba bikin. Pertama apa? Ayo coba dikte saya. Pertama kita tuliskan. Yang fungsinya tadi 3x kuadrat aja. Apa yang pertama baris pertama? Yang pertama A-nya, Pak. Oke, A sama dengan 1 ya. Kemudian Yang kedua B-nya, Pak. B sama dengan 5. Terus N-nya, Pak. N berapa? 100 aja loh, Pak. 100. Oke, langsung 100 ya. Lumayan. Habis itu apa? I-nya, Pak. I. Oke, I sama dengan 0 ya, gitu ya. Gini? Boleh, nggak apa-apa. Apa lagi? dx, Pak. Dx. Delta X sama dengan B min A Min A. per N. B min A. Kemudian, apa lagi? X. Hah? X. X-nya. X sama dengan A sampai D. X sama
Nah, DX sampai D. Kemudian apa? For I, Pak. For I sama dengan 1/N. Ya. sampai N ya. Apa? I sama dengan I ditambah apa? 3x kuadrat ya. Berarti 3 dikali X I plus 1. I plus 1 ya, ini yang dosnya ya, array soalnya, array ya. I kuadratkan dikali dengan X ya. Dx ya. Jangan lupa output. Nah ini. Ya. Kita run. Cling-cing. Tuh, 125,443. Ya. Oke. Kalau mau dibuat lebih akurat lagi bisa nggak Pak? Bisa. Kita coba ini ya. 124,0144. Jadi ngedekatin dari kanan ya. Ini ngedekatin dari kiri. Ya walaupun nggak selalu seperti itu ya. Bukan berarti liman kanan selalu lebih besar daripada liman kiri ya. Perhatikan ya. Bukan berarti liman kanan selalu lebih besar daripada liman kiri. Ya. Ini karena bentuk kurvanya apa? Bentuk kurvanya itu begini loh, parabolik. Ya. Kalau parabolik itu kan berarti kan liman kanannya pasti lebih besar. Karena kan dari sisi sana. Ya. Kalau misalkan bentuknya begini, ya, bentuknya sinusoidal atau bentuknya parabolik terbalik, pasti liman kirinya lebih besar. Ya. Perhatikan ya. Oke, jadi bukan berarti liman kanan lebih besar daripada liman kiri. Ya. Tetapi karena bentuk kurvanya aja, kurvanya kan miring ke atas. Nah, kalau miring ke atas, liman kanan lebih besar. Ya. Kalau pas miring ke kiri, liman kiri lebih besar nanti. Ya. Gitu. Kalau pas landai, ya itu beda-beda nanti. Ya. Jadi bukan berarti liman kanan lebih besar. Ya. Oke. Simpel ya? Simpel banget ini. Kok gampang sih Pak? Ya, gampang. Kalau misalkan gampang, saya buat lebih susah nanti. Ya. Oke, sudah ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Liman kiri, liman kanan. Nggak ada? Halo? Halo? Respon dong ya, respon. Mana ini Belum suaranya? ada, Pak. Nah, gitu dong. Kalau nggak ada suaranya, saya mana paham kalian paham atau enggak? Sudah paham tapi ya? Simple ya? Iya, Pak. Sekarang saya akan masuk ke metode yang ketiga. Metode ketiga. Namanya metode trapesium. Trapesium. Ya, jadi kelemahannya liman kiri, liman kanan itu tadi adalah iterasinya harus besar supaya dia akurat. Ya. Nah, kalau ini sekarang nanti kita akan coba pakai metode trapesium. Itu nanti akan lebih ringan. Ya. Kenapa? Sudah lebih akurat. Oke, kita coba ya. Mana ya? Oke. Nah, yang terakhir saya ajarkan metode trapesium. Sorry. Harusnya pakai pelangi ya. Berikutnya adalah metode trapesium. Oke. Mesinnya kurang enak. Bismillah ya.
Nah, metode trapesium itu seperti apa? Metode trapesium itu jadi kita tidak menggunakan persegi panjang, tetapi menggunakan trapesium ya, simpel ya. Nah, dari namanya sudah kelihatan. Menggunakan trapesium ya. Seperti apa maksudnya? Jadi mana ini? Nah, ini. Jadi maksudnya seperti ini. Nah, ya. Kemudian kita bagi 4 seperti biasa ya. Nah, sekarang kita memanfaatkan kedua sisi dari persegi ya. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi kita manfaatkan kedua sisi. Begini dan begini. Ya. Ini dan ini. Misal nah, seperti ini ya. Nah, gitu ya. Terus kita hitung luasnya. Ya, paham ya? Ini kalau misalkan dihitung begini. Nah, gitu ya. Sini juga. Nah, gitu ya. Ini agak. Nah, gitu ya. Oke, paham ya? Ini jelas lebih akurat daripada yang tadi. Kalau tadi kan kotak gitu kan. Ini kan miring gitu, udah kelihatan lebih akurat. Ya, kita akan coba. Rumus luas trapesium apa? Ada yang tahu? A tambah B kali T bagi 2, Pak. Apa? A tambah B kali T bagi 2. Ini T tambah A tambah T kali T per 2. A tambah B, Pak. Oh, A tambah B. Okay. Ya, ini A, B gitu ya. Tapi A, B kan dipakai buat ini ya, dipakai buat batas ya. Saya kasih variabel lain aja. Ini misalkan S1, S2 gitu ya. Gitu ya. Kan luasnya adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar ya. Iya. Dikali tinggi, ini luas trapesium ya. Sama dengan itu, sama ya. Jadi ini kan kita tahu tinggi ini nih. Nah, ini kan tetap delta X ya. Tetap ya. Ini adalah fx2 fx x2 di sini fx 3 ya. Benar ya? Panjang ini loh. Panjang ini loh. Atau jangan di situ deh. Di situ malah nggak kelihatan nanti kalian malah pusing. Ini saya kasih di sini. Sebentar. Nggak bisa. Recording stopped.
Ini kuliahnya diakhiri ya. Nanti Pak Rio melanjutkan lewat video. Mungkin nanti di-up lewat Google Classroom karena kampus sedang mati lampu. Terima kasih. Ya, makasih Terima kasih, Mas Raffi. informasinya. Sami-sami Pak. Makasih Mas Raffi. Makasih Mas Raffi. Makasih Mas Raffi. Makasih, Mas. Nuwun masih.